البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus sab'un. Oh, ini sudah. Berarti apa? Al-babul hadi was sab'un, bab yang ke-71. Babut taqadi wal mulazamati fil masjid. Taqadi yaitu menuntut pembayaran hutang. Dan juga taqadi itu juga membayar hutang. Yaitu boleh melakukan itu di masjid. Wal mulazamah yaitu mengejar orang yang berhutang. Di rumahnya tak jumpa, katanya di mana? Masjid. Nah, dikejar, boleh. Yang penting tetap menjaga adab-adab, tidak sampai bising-bising, tidak sampai membuat kekacauan, membuat orang jadi hilang kekhusyuan yang di dalam masjid. Ini menunjukkan walaupun masjid itu dibina untuk beribadah kepada Allah, tetapi Allah dan Rasulnya memberikan keringanan di dalam beberapa perkara. Karena terkadang orang dicari di luar tak ada, adanya di masjid, ya sudah diingatkan baik-baik, Anda belum bayar hutang, ini sudah 10 tahun nih misalkan, itu tidak mengapa. Kita baca hadisnya. Al-hadisus sabi' wal khamsun ba'da arba'imi'ah, 457. Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Beliau adalah Abu Ja'far al-Musnadi al-Bukhari. Orang pertama di Bukhara yang menulis kitab Musnad para sahabat. Baik, siqah imam. Qal haddatsana Utsman bin Umar. Utsman bin Umar beliau adalah Abu Muhammad Al-Basri. Dikatakan asalnya dari Bukhara juga. Siqah. Baik. Qal akhbarana Yunus. Yunus kalau meriwayatkan dari Zuhri berarti Yunus bin Yazid Al-Aili, Abu Yazid. Catatannya terkuat terhadap hadis-hadis Zuhri. Ani Zuhri terulang-ulang. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Sumasyami. An Abdullah bin Ka'ab bin Malik, tidak disebutkan kunyahnya. Beliau tabi'iyun siqah Madani. An Ka'ab bin Malik, beliau ini Abu Abdurrahman, boleh juga dipanggil dengan Abu Abdillah Al-Ansari An-Najjari Al-Madani, dari Bani Najjar. Ayahnya ini ya, ayah dari Abdullah. Beliau ikut perang Uhud dan semua perang kecuali yang perang Badar memang tidak ikut, perang Tabuk juga tidak ikut, tapi yang lain-lain ikut. Dan ikut Bai'atul Aqabah sebelum Nabi hijrah itu. Ceritanya bagaimana? Annahu taqada ibna Abi Hadrat. Dia menuntut pembayaran hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Ini adalah Abdullah bin Abi Hadrat Al-Ansari. Sahabat yang terlilit hutang, dainan. Ini menunjukkan boleh orang itu berhutang karena ada keperluan ini, keperluan itu. Walaupun Nabi sendiri mengatakan Allahumma inni a'udzubika min dhala'id dain. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Tapi mau tidak mau Nabi sendiri berhutang, bahkan wafat dalam keadaan masih menyisakan hutang karena keperluan. Yang penting untuk yang baik-baik. Kana lahu alaihi, yang menjadi hak dia yang dipikul oleh Ibnu Abi Hadrat fil masjid ini jar majrur muta'alliq bi taqada, yaitu menuntut pembayarannya pada waktu itu di masjid. Sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah, ketika Nabi sedang di rumah Ummi Salamah, tahu-tahu Nabi mendengar ada suara kebisingan di masjid. Ketika Nabi melihat, ternyata Ka'ab bin Malik sedang menuntut Ibnu Abi Hadrat membayar hutang. Mengatakan, engkau tahu saya tak mampu bayar hutang. Ka'ab mengatakan, engkau cuma ingin lari aja dari pembayaran, dan seterusnya. Biasa perdebatan jadinya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan untuk memberikan keringanan, yaitu hapuslah setengah hutangnya itu. Nah, kemudian Ka'ab menerima syafaat Nabi dan memaafkan setengahnya. Maka Ibnu Abi Hadrat diwajibkan oleh Nabi untuk segera membayar. Sudah dibantu setengah, segera bayar. Itu di dalam hadis Ummi Salamah. Yang sekarang di sini, fartafa'at aswatuhuma, maka meninggilah suara mereka berdua, ya saling berdebat. Dan ini sering terjadi. Banyak ikhwah yang mengeluh dulu ketika orang itu minta hutang ke saya dengan halus, dengan menundukkan diri. Sekarang tiba waktunya pembayaran, malah saya yang harus menundukkan diri. Dia sombong sangat, mencaci, menghina, dan seterusnya. Katanya engkau sudah ngaji, tapi kenapa selalu mengejar-ngejar orang? Kenapa engkau tidak memahami keadaan saya? Malah dicaci maki ya, meminta pembayaran. Dituduh tidak rahmat, dituduh tidak berperi kemanusiaan. Padahal boleh jadi yang menuntut pembayaran juga dia sedang kesulitan duit. Dia ingin hutang segera dibayar. Baik, dan seterusnya. Nabi ada tersisa hutang itu banyak mana? Hutangnya adalah 30 alal khilaf ya 30 sok. 30 sok ya, 30 sok gandum. Beliau hutang kepada orang Yahudi. Dengan apa? Beliau membayar dengan menggadaikan, dengan menjaminkan, mencagarkan baju besi beliau. Iya. Iya, kalau sampai bila-bila tak mampu ya sudah. Cuma Nabi sudah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib nanti ditebus itu baju besinya itu. Oh, iya. Kemudian dikatakan di sini hatta sami'aha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa fi baitih, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara tadi dalam keadaan Nabi ada di rumah beliau, yaitu waktu itu di rumah Ummu Salamah. Jelas ya itu rumahnya Nabi. Baik. Ummu Salamah tinggal di situ. Fa kharaja ilaihima, maka Nabi pun keluar menemui mereka berdua. Nah, ini adalah memang tugas waliul amr untuk berusaha menyelesaikan permasalahan di antara orang-orang yang bersengketa dengan menegakkan keadilan. Kalau memberi syafaat boleh, tapi tidak boleh memaksa. Jadi boleh Ka'ab bin Malik untuk tidak menerima syafaat tadi, itu hak dia untuk tidak memberikan pemaafan. Nah, Nabi hanya memberikan syafaat agar boleh diselesaikan dengan cepat tanpa memaksa Ka'ab bin Malik. Tayyib. Kata beliau di sini, fa kharaja ilaihi ma hatta kashafa sijfa hujratih, sehingga beliau menyingkapkan tabir atau langsir dari bilik beliau, rumah beliau itu, rumahnya kecil ya, sehingga dipanggil bilik. Fanada, kemudian Nabi berseru, mungkin agak jauh sedikit jaraknya, sehingga diseru biar segera tidak bising-bising lagi mereka. Ya Ka'ab, qala labbaika ya Rasulullah. Labbaik ini pakai pola musanna, ulabbi labbaika, yaitu talbiyatan ba'da talbiyah. Saya penuhi seruanmu, saya senantiasa memenuhi seruanmu wahai Rasulullah. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam kitab Al-Kawakib, syarah dari Mutamimah Ajurumiyah. Istilah labbaika ini pola musanna tapi litaksir, yaitu saya senantiasa memenuhi panggilan Anda wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Dha' min dainika hadza, yaitu kurangi. Dha' itu artinya mengurangi atau meletakkan, maksudnya ya mengurangi ya. Kurangi dari hutang yang engkau miliki, maksudnya adalah piutangmu itu sekian. Wa auma ilaihi ay asyatr, setengahnya. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah, saya telah melakukannya wahai Rasulullah, yaitu saya lakukan sekarang juga. Setengah besar juga ya. Baik. Tapi ini syafaat tidak wajib diterima, sebagaimana dalam hadis Aisyah, syafaat tidak wajib diterima. Itu hak tuan, hak pemiliknya. Kalau dia ridho boleh, kalau tidak ya sudah. Tapi Ka'ab menaati perintah Nabi walaupun tidak bersifat wajib. Yang penting duit segera dimasukkan
segera dibayar daripada entah sampai bila tak bayar-bayar. Nah, sudahlah. Baik, saya selamatkan setengahnya tak apa. Kalau qum faqdih, Nabi kemudian bersabda kepada Ibnu Abi Hadrat, bangkit engkau bayar hutangmu itu. Baik. Ini menunjukkan boleh keluar dari masjid untuk menyelesaikan urusan duniawi. Bukan maksudnya lebih cinta urusan dunia daripada urusan Allah, bukan seperti itu. Tetapi hak Allah itu dibina di atas al-musamahah, pemaafan. Sementara haknya makhluk dibina di atas al-musyahah, yaitu saling mendesak. Sholat boleh nanti, istilahnya ketika waktu masih ada. Boleh jadi sekarang belum waktunya juga, Nabi masih di rumah tadi. Nah, keluar dari masjid, segera bayar hutangmu dulu itu. Maka dia pun bangkit. Baik. Ini menunjukkan boleh untuk menuntut pembayaran di masjid. Nabi tidak melarang Ka'ab melakukan itu tadi. Cuma Nabi berusaha agar jangan berlama-lama suara bising-bising tadi karena terkait dengan hutang. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya untuk membayar hutang. Buktinya bakum faqdih. Dan juga diperbolehkannya memberikan syafaat. Dan juga hadis ini menunjukkan disunahkannya menerima syafaat walaupun tidak sampai wajib. Karena apa? Nabi sudah mengatakan innali sahibil haqqi maqalan. Pemilik hak dia berhak untuk bicara, yaitu yang menuntut hutang, bahkan dia boleh mencaci sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Ketika Nabi berhutang kepada orang Badui, kemudian Nabi masih belum mendapatkan kemampuan, maka Badui mengatakan, "Wah, ghadra, penipunya kamu." Wah, sahabat marah, Nabi digitukan. Tapi Nabi menyatakan kepada para sahabat, apa itu da'u fa inna li sahibil haqqi maqala. Biarkan orang itu karena pemilik hak dia boleh berbicara. Padahal dia yang penuntut. Tapi zaman sekarang banyak yang kalau di kalangan kita kalau debt collector memang kuat-kuat, tapi di kalangan kita biasanya malah kita yang harus merundukkan diri minta hutangnya dibayar. Yang itu yang malah berani bicara dengan bicara kasar-kasar. Yang berhutang. Harusnya yang kasar adalah kalau perlu kasar adalah si penuntutnya. Karena dia yang punya hak sekarang. Kenapa? Dia harus mencaci. Ya itu masalah boleh. Karena apa? Sudah tiba waktunya wajib membayar hutang. Tapi tahu-tahu orang itu mencaci Nabi, bukan mencaci orang biasa lagi. Kemudian Nabi menyuruh sahabat, biarkan dia, pemilik hak boleh untuk bicara, menunjukkan itu hak dia. Karena apa? Jelas menghutangi itu susah. Karena apa? Kita sendiri perlu duit, tapi nggak apalah kita bantu dia, kita hutangi. Kalau lebih susahnya lagi ketika waktu pembayaran, seringkali susah untuk diminta pembayaran. Jadi dia diberi kompensasi secara syariat, boleh untuk pakai kata-kata kasar kalau diperlukan sebenarnya, bukan sering-sering. Wa yadilahuna wa huwa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.